Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Banjar TV dimanapun Anda berada. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu semangat dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Baik pemirsa, saya Linda Salina kembali hadir menyapa Anda dalam program Lintas Banua Sepekan edisi Minggu 19 November 2023. Dan sejumlah informasi terkini dari kota Banjarmasin dan sekitarnya telah kami rangkum dan akan kami hadirkan menemani akhir pekan Anda. Baik pemirsa, kita ikuti Lintas Banua Sepekan selengkapnya. Mengawali kebersamaan kita di Lintas Banua Sepekan minggu ini, pemirsa, ratusan buruh yang tergabung dalam Pekerja Buruh Banua Provinsi Kalimantan Selatan melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Kalimantan Selatan, menyampaikan sejumlah aspirasi, diantaranya terkait kenaikan upah minimum 2024 sebesar 15%. Karena formulasi yang dibuat di dalam PP 51 tahun 2023 adalah tidak manusiawi terhadap upah pekerja. Jadi, ratusan buruh yang tergabung dalam Pekerja Buruh Banua Provinsi Kalsel melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Provinsi Kalsel Rabu 15 November 2023. Aksi dipimpin langsung Presidium Aliansi PBB Yuyun Indarto menyampaikan sejumlah tuntutan, diantaranya kenaikan upah minimum di tahun 2024 sebesar 15%. Selain itu menuntut soal penolakan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja atau Omnibus Law yang dinilainya merugikan para buruh. Aksi yang berjalan damai ini ditemui langsung Ketua DPRD Kalsel Supian Haka dan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Irfan Sayuti serta Sekretaris Komisi 4 DPRD Kalsel Firman Yusi. Menanggapi tuntutan para buruh, Ketua DPRD Provinsi Supian Haka mengaku sangat mendukung kenaikan UMP tersebut. Alasannya karena APBD Kalsel juga mengalami kenaikan. Intinya DPRD sangat mendukung, sangat sependapat menaikkan di akhir-akhir tahun ini. Alasannya pertama APBD kita naik, yang kedua pembangunan kita sangat dasar. Kalimantan Selatan menumpah tempat wisata yang datang ke sini. Wajarlah buruh ini kita naikkan. Karena kalau bukan nanti di buruh ini menaikkan, berarti pembangunan cepat. Begitu juga bongkar muat dan sebagainya. Situlah. Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi menyatakan tuntutan UMP 2024 dipastikan ada kenaikan, namun presentasinya masih dirapatkan oleh Dewan Pengupahan. Kalau mengacu formula PP 51 yang sudah resmi kemarin Jumat tanggal 10 ditekan oleh Pak Presiden, PP 51 tentang pengupahan. Nah, ini menggambarkan dengan kondisi pertumbuhan ekonomi dan inflasi kita sudah tersirat itu naik, tinggal nanti ditekan aja lagi. Kita ajukan rapat dalam minggu ini, kami baik siang malam nanti sebelum tanggal 21 sudah ditandatangani Pak Gubernur, insya Allah naik. Kalau saat ini berapa Pak? Nah, untuk presentasi kan masih dirapatkan lagi di Dewan Pengupahan ini presentasi karena ada indikator yang bisa diperdebatkan lagi. Kalau saat ini berapa? Kalau sekarang ini 3.149.977 rupiah. Usai menemui massa buruh, Ketua DPRD Kalsel Supian Haka mengajak sejumlah perwakilan buruh untuk beraudiensi bersama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta Ketua Komisi 4 ke Rumah Banjar. Muhail, Banjar TV. Pemirsa, dalam rangka mempercepat penurunan stunting dan kekurangan berat badan, pemerintah Provinsi Kalsel distribusikan 14 truk telur ke 13 kabupaten dan kota berlangsung di halaman Gedung Mahligai Pancasila akhir pekan tadi. 3, 2, 1.
Gubernur Kalsel Sabiri Nur melepas distribusi 14 truk telur ayam sebagai makanan tambahan protein hewani untuk balita stunting dan berat badan kurang atau underweight di halaman Mahligai Pancasila Banjarmasin akhir pekan tadi Sabtu 11 November 2023. Distribusi pemberian makanan tambahan PMT berupa telur untuk anak usia 6-23 bulan ke 13 kabupaten kota se-Kalsel ini dalam rangka upaya percepatan penurunan stunting di Banua. Dari jumlah 14 truk telur tersebut diperuntukkan bagi 5.675 orang atau sebanyak 28.375 kg telur dan balita underweight sebanyak 6.182 orang atau 30.910 kg telur. Paman Birin menyatakan apresiasi kepada seluruh tim percepatan penurunan stunting TPPS Provinsi Kalsel beserta mitra kerja yang berkolaborasi mengimplementasikan berbagai macam intervensi agar stunting dapat diturunkan khususnya melalui PMT ini. Kegiatan PMT diharapkan juga mampu mengedukasi masyarakat tentang pentingnya asupan makanan bergizi anak-anak sehingga Provinsi Kalsel dapat memiliki anak-anak yang tangguh, kuat, cerdas, dan bebas stunting. Oleh karena itu, saat pemberian makanan tambahan dilakukan monitoring agar tepat sasaran serta evaluasi sejauh mana pemberian makanan tambahan ini efektif dalam menurunkan dan mencegah prevalensi stunting. Tahun 2023 Kalsel harus mampu mencapai target penurunan stunting 18,1%. Apabila itu tercapai ke depan tentunya tidak ingin lagi menjadi provinsi dengan penyumbang angka stunting tertinggi di Indonesia. Dengan jumlah sasaran lebih dari 11.000 balita di 13 kabupaten kota, kita ingin tentunya agar pada saatnya pemberian makan tambahan nanti dilakukan monitoring agar upaya yang kita lakukan ini adalah upaya yang tepat sasaran. Kemudian dilakukan evaluasi sejauh mana pemberian makan tambahan ini efektif dalam menurunkan dan mencegah prevalensi stunting. Kita tentunya harus mampu mencapai target penurunan stunting tahun 2023 yang sudah ditetapkan, yakni sebesar 18,1%. Kita tentunya tidak ingin kembali menjadi provinsi dengan penyumbang angka stunting tertinggi di Indonesia. Dan kita berharap gerakan seperti ini juga diikuti oleh para bupati dan wali kota di Kalimantan Selatan. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kalsel Dia Udin menyatakan telur sebanyak 14 truk tersebut akan didistribusikan ke 13 kabupaten kota dengan menyasar 13.000 balita, baik yang mengalami stunting atau berat badan berkurang atau underweight. Bantuan makanan tambahan itu juga akan langsung disalurkan melalui puskesmas di masing-masing kabupaten dan kota. Saran kita sekitar ada 13 ribuan balita, baik yang stunting maupun underweight, dengan jumlahnya 14 truk dengan dana itu hampir 2 miliar. Nah itu kita bagikan ke 13 kabupaten kota. Kenapa jadi ada 14? Karena ada satu kabupaten kota dengan dua truk, karena jumlah balita stuntingnya cukup banyak di sana yang membutuhkan. Di mana tuh Pak? Di Kabupaten Banjar. Ya, jadi nanti dibagi oleh dinas kabupaten kota ke puskesmas. Puskesmas nanti akan membagi langsung ke sasarannya. Tim Liputan Banjar TV. Sementara itu, pemirsa, dalam menekan angka stunting, pemerintah Kota Banjarmasin berkolaborasi dengan PT PLN Persero membagikan bantuan gizi berupa paket sembako 50 anak yang terindikasi stunting di Banjarmasin Selatan. Saat ini angka stunting di Kota Banjarmasin mencapai 24%, sementara target secara nasional penurunan berada di angka 14% pada 2024. Artinya pemerintah kota harus menurunkan 10% dalam kurun 1 tahun. Untuk itu Pemko mendorong berbagai lembaga dan instansi terkait untuk bersama menurunkan angka stunting ini. Terbaru melalui CSR PLN UP3 Banjarmasin, Wakil Wali Kota Banjarmasin didampingi Camat Banjarmasin Selatan dan manajer PLN UP3 Banjarmasin, turut langsung membagikan bingkisan tersebut di kantor Kecamatan Banjarmasin Selatan belum lama tadi. Selain meningkatkan program perbaikan gizi, pemerintah juga membenahi sanitasi untuk menekan angka stunting.
Nah itu kan kita lakukan lah, ada program makan, ada program perbaikan kualitas gizi dan sebagainya, ada perbaikan sanitasi, ya kan, nah, perbaikan juga emosional orang tuanya. Nah, jadi itu semua kita lakukan lah agar stunting itu bisa berjalan dengan baik. Jadi bukan hanya mau makanan tapi juga kualitas lingkungan. Jadi terhadap lingkungan juga yang kurang bagus, nah, untuk dihabis sembarangan. Dari data terhimpun, pemerintah Kota Banjarmasin terus berupaya melaksanakan 8 aksi konvergensi untuk mencapai target prevalensi stunting pada tahun 2024, yaitu 14%. Eko Anggoro, Banjar TV. Pemirsa, sebagai upaya pencegahan dan perbaikan terjadinya stunting pada baduta dan balita, Wakil Bupati Banjar membuka secara resmi diseminasi audit kasus stunting 2 tahun 2023. Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al-Habsyi, sekaligus Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting TPPS Kabupaten Banjar, membuka diseminasi audit kasus stunting 2 di salah satu hotel di Banjarbaru, Selasa pagi. Audit kasus stunting merupakan identifikasi dan penyebab risiko stunting pada kelompok sasaran berbasis pengamatan rutin atau sumber data lainnya, sebagai upaya pencegahan dan perbaikan terjadinya stunting pada baduta dan balita, dan memberikan rekomendasi penanganan kasus stunting. Wakil Bupati berharap melalui kegiatan audit kasus stunting ini dapat menggali beberapa faktor risiko stunting yang terjadi di Kabupaten Banjar dan diberikan intervensi yang tepat agar terjadi perbaikan status gizi secara signifikan. Habib Idrus menghimbau seluruh pengurus TPPS Kabupaten Banjar agar terus mengawal program stunting di masing-masing instansi dan menguatkan kolaborasi antar instansi untuk mencapai target penurunan stunting nasional di tahun 2024 sebesar 14%. Audit kasus stunting adalah identifikasi risiko dan penyebab risiko pada kelompok sasaran berbasis suplemen rutin atau sumber data lainnya. Audit kasus stunting dilakukan untuk pertama mengidentifikasi risiko terjadinya stunting pada kelompok sasaran, kedua mengetahui penyebab risiko terjadinya stunting pada kelompok sasaran sebagai upaya pencegahan dan perbaikan tata laksana kasus yang serupa. Stunting di Kabupaten Banjar secara sistem memang masih terlambat 26,sekian% karena masih mengacu dengan angka yang kemarin disurvei di akhir tahun 2022. Tetapi angka ini cukup membanggakan karena kita turun dari 40% ke 26. Harapannya mudah-mudahan segera keluar angka resmi ya dari Survei Kesehatan Indonesia, stunting di Kabupaten Banjar bisa turun secara drastis dan mudah-mudahan secara meluas di Kalimantan Selatan, Kabupaten Banjar dapat menyumbangkan prestasi pencapaian kembali seperti di tahun sebelumnya. Kalau untuk upaya, kemudian langkah-langkah preventif, kemudian juga usaha kita bersama terkait dengan pelaksanaan program dan dukungan dari BOKB, kita sudah mencapai angka 80%. Nah, ini angka yang sangat membanggakan di akhir tahun, sudah sampai dengan 80%, itu artinya juga dalam upaya penurunan stuntingnya, kita juga mudah-mudahan terkorelasi dengan angka stunting di Kabupaten Banjar yang kian menurun. Sasaran AKS 2 kita ini terdiri dari 4 baduta di Kecamatan Martapura dan Astambul, ada 2 ibu hamil di Kecamatan Alu-Alu, ada 2 ibu pasca salin di Kecamatan Sungai Tabu, dan 2 catin perempuan di Kecamatan Gambut. Tampak hadir perwakilan Kepala BKKBN Provinsi Kalsel, Tim Pakar AKS Kabupaten Banjar, Camat Wilayah Sasaran AKS 2, dan Kepala Puskesmas Wilayah Sasaran AKS 2. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Pemirsa, Lintas Banua Sepekan akan segera kembali dengan beragam informasi lain. Di antaranya, Gubernur Haji Sahbirinor sambut kedatangan Taruna-Taruni Akademi Angkatan Laut. Tetaplah bersama kami di Lintas Banua Sepekan.